Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Wa nusalli wa nusallim على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد أصل الجمال ومنبع الكمال ومستودع الجلال وعلى آله وصحبه خير صحب وآل أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal. Yang saya muliakan, saya hormati dan saya ta'zimi segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para tuan guru, para ustadz, para tokoh masyarakat. Wabil khusus kepada beliau Al-Habib Muhammad Jamaluddin Fahmi Al-Jufri hafizahullah, yang insyaallah senantiasa Allah jaga beliau. Yang saya muliakan dan saya hormati Al-Habib Abdurrahman Al-Jufri, Al-Habib Alwi, dan segenap para habaib yang lain yang saya nggak bisa menyebut satu persatu nama mereka tanpa mengurangi penghormatan saya kepada mereka. Semoga para habaib diberi sehat dan panjang umur. Yang saya muliakan dan saya hormati segenap pejabat pemerintah yang hadir, baik dari sipil, militer, Polri, yang insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah. Wabil khusus kepada Ibu Bupati, Ibu Sri, beserta Pak Edi suami beliau, dan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Berau, dan segenap pejabat yang lain, baik dari kejaksaan dan yang lain-lain, yang insya Allah mereka mampu mewujudkan Kabupaten Berau baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal. Para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, khususnya jamaah Majelis Ta'lim Ratibil Haddad, yang insya Allah senantiasa kita semua mencintai dan dicintai Rasulullah. Karena enggak ada kebahagiaan hidup seperti orang yang di dalamnya ada rasa cinta kepada Rasulullah dan dicintai oleh beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengannya Al-Imam Sya'rani, wirid beliau setelah sholat adalah Allahumma habibni ilan nabi wa habibin nabi ilaina. Ya Allah, tambahlah kecintaan dalam hatiku kepada Rasulullah dan tambahkan kecintaan Rasulullah kepadaku. Itu wirid beliau, itu zikir beliau, itu doa beliau, yang beliau yakini siapa dalam hatinya ada cinta kepada Rasulullah, bahkan kalau dicintai oleh Rasulullah, niscaya insya Allah dia bakal bahagia hidupnya dunia dan akhirat. Amin Allahumma. Alhamdulillah, malam ini kita sama-sama berkumpul untuk memperingati hari yang mulia, hari lahirnya makhluk Allah yang paling mulia, yaitu beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita enggak memperingatinya? Bagaimana kita tak memuliakannya? Bagaimana kita tidak menyanjungnya? Sedangkan lahirnya beliau adalah sumber segala anugerah dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua.
Hadirin, di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin." Allah Subhanahu wa taala menyebut kita sebelum diutusnya Rasulullah, sebelum lahirnya baginda Muhammad, dengan gelar dan sebutan fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang jelas dan nyata sesatnya. Kita kata Allah sesat, kita kata Allah nggak tahu jalan, kita kata Allah celaka. Min qablu, tapi itu semua sebelum diutusnya Rasulullah. Tapi setelah Rasulullah diutus, Allah tidak mengatakan kalian saat ini mendapatkan hidayah, kalian saat ini mendapat anugerah, enggak. Tapi Allah Subhanahu wa taala berubah, tidak lagi memanggil kita sesat, tapi Allah justru mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baiknya umat yang pernah Allah turunkan di muka bumi ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi sesat, tadi binasa, tapi saat ini kita sebaik-baiknya umat. Kenapa ya Rabb? Karena ada Rasulullah di tengah-tengah kita. Makanya malam itu banyak, hadirin. Malam itu banyak, tapi nggak ada semulia malamnya, malam lahirnya Rasulullah. Ada malam Lebaran, ada malam Idul Fitri, ada malam Lailatul Qadar. Tapi buat kita nggak ada malam yang paling mulia seperti malam lahirnya baginda Muhammad. Tapi sayang, umatnya kadang-kadang lebih muliakan malam yang lain daripada malam lahirnya Nabi Muhammad. Kadang-kadang malam minggu lebih mulia dari malam maulid Nabi, hadirin. Karena persiapannya Masya Allah jam 4 sore sudah siap kalau malam mingguan. Apalagi malam tahun baru, Masya Allah menabung sudah bulan Agustus demi tahun baruan. Jadi malam yang paling mulia kadang bukan malam maulid Nabi, tapi malam-malam tersebut. Kalau buat saya malam yang paling mulia adalah malam pertama, hadirin. Semua memuliakan malam-malam yang lain, padahal nggak ada malam yang lebih mulia dari malam lahirnya beliau baginda Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka itu mari kita meriahkan, kita agungkan, kita junjung tinggi malam lahirnya beliau baginda Muhammad lebih dari malam yang lainnya. Ada hari mulia untuk kita masyarakat Indonesia, yaitu 17 Agustus, hari kemerdekaan Republik Indonesia. Hari mulia harus kita meriahkan. Tapi ingat, 17 Agustus yang merdeka cuman Indonesia, tapi 12 Rabiul Awal yang merdeka alam semesta. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka harus lebih meriah malam itu lebih daripada malam-malam yang lainnya, untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah yang telah menjadikan kita semua umat beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, semenjak datangnya beliau baginda Muhammad, berubah alam semesta dari kegelapan menjadi terang benderang. Sebagaimana Sayyidina Abbas, paman beliau berkata, wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'at binurikal ufuku wa nahnu fi dzalika ad-diya'i wa fin nuri sublar rasyadin nakhtariku. Engkau ya Rasulullah, semenjak engkau dilahirkan berpancar cahaya ke seluruh alam semesta.
Dan kami sampai saat ini semuanya berjalan mendapat hidayah, tuntunan dari Allah semenjak engkau dilahirkan wahai Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dunia gelap gulita dengan jahiliyahnya berubah terang benderang dengan kedatangan beliau baginda Muhammad. Makanya di dalam Al-Quran Allah sebut jahiliyah itu ada 4 hadirin. Yang pertama, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah, dhannul jahiliyah. Yang kedua Allah berfirman, afa hukmul jahiliyati yabghun, hukum jahiliyah. Yang ketiga, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi qulubihim alhamiyah, hamiyatul jahiliyah, fanatik jahiliyah. Jadi sebelum Rasulullah itu diutus, orang itu jahiliyah. Jahiliyah itu kan artinya masa kebodohan. Masa kebodohan itu bukan teknologi loh hadirin. Karena orang Arab dulu ngerti ilmu falak, ilmu perbintangan, kita kalah. Orang Arab tahu mana arah, mana cuaca, mana suhu, mana ini semua dari bintang. Ini kehebatan mereka. Belum lagi ilmu tatabu'il athar, mereka tahu betul jejak-jejak manusia ini datang dari mana, kapan dan lain-lainnya. Mereka teknologi bagus, tapi mereka disebut jahiliyah karena 4 hal. Makanya kalau kita masih punya seperti ini, berarti kita jahiliyah. Yang pertama, mereka menyangka kepada Allah dengan sangkaan jahiliyah, dhannul jahiliyah. Apa dhannul jahiliyah hadirin? Dhannul jahiliyah itu sangkaan-sangkaan mereka yang gak berlandaskan, gak berdasar. Jadi orang kalau masih yang namanya percaya mitos-mitos yang macam-macam itu jahiliyah. Ini Masya Allah. Kadang masih umat Islam, kadang masih berkeyakinan jahiliyah. Paling takut sama bulan Safar. Ada nggak yang berani nikahin anaknya bulan Safar? Nggak ada hadirin. Saking takutnya sama bulan Safar, nikah ditunda. Padahal Rasulullah nikahin Fatimah putri tercintanya dengan Sayyidina Ali bulan Safar. Mengajarkan nggak ada apa-apa, nggak ada hari apes, itu nggak ada. Tapi kita Masya Allah hari jahiliyah takut, kayak jahiliyah takut sama bulan Safar. Padahal kalau kita mau ngomong terus terang, Safar itu hadirin diambil dari bahasa Arab, artinya sifir, 0. Kalau dibilang Safar itu apes, nggak ada apesnya. Buat kalian nggak ada apesnya. Justru buat habaib kiai ini apes, karena kalau udah bulan Safar nggak ada undangan sama sekali hadirin. Ini baru apes bener. Sudah Safar itu biasanya 1 bulan setahun. Kena PPKM 2 tahun Safar terus hadirin. Makanya PPKM itu singkatannya penurunan pendapatan kiai dan mubaligh. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah jangan percaya hal-hal seperti itu. Ini kita kadang-kadang Masya Allah rumah udah madep, barat enak-enak, katanya nggak enak dirubah timur. Timur rezeki masih seret, utara. Ini rumah sudah keliling muter kayak bekicot hadirin. Masih percaya hal-hal yang seperti itu. Kadang mereka ke dukun, kadang mereka ke paranormal, percaya dengan paranormal dan macam-macam. Ini jahiliyah. Makanya sekarang ini lagi rame-ramenya lagi nih yang namanya paranormal ini. Percaya dengan hal-hal yang gak masuk akal, udah tinggalin hadirin. Percaya hal seperti itu gak ada manfaatnya. Paranormal itu ngomong gak berdasar. Sampai kemarin dulu Masya Allah ribut paranormal bilang 2012 kiamat. Ini sudah 10 tahun gak kiamat-kiamat. Ingat, ada paranormal yang ngomong 2012 kiamat. Orang takut semua. Padahal Rasulullah ditanya Jibril, mata sa'ah kapan kiamat? Rasulullah mengatakan, kau paling afdolnya malaikat gak tahu, aku paling afdolnya Nabi nggak tahu. Ini subhanallah paranormal Indonesia bisa tahu hadirin.
Akhirnya belum kiamat paranormalnya mati duluan, kiamat duluan hadirin. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu umat Islam ke bawah hadirin. Ada orang datang ke rumah ulun. Datang ke rumah saya tahun 2011, kiamat kurang berapa bulan waktu itu. Habib, kami takut ini kiamat katanya sudah dekat. Siapa yang bilang? Ini lagi rame Habib, nggak usah takut. Kita nggak tahu kapan kiamat. Ya Allah Habib, saya takut. Mas. Gini. Sampean kerja apa? Takut kiamat. Saya ngojek Habib. Loh, gini. Yang takut kiamat itu bos batu bara, juragan emas. Takut kiamat hilang duitnya habis, itu nggak apa-apa. Lah sampean takut kiamat, ini apa yang ditakutkan? Nyicil motor aja nggak selesai. Apa nggak sebaiknya lebih baik, lebih cepat, lebih baik kiamat? Kemudian kata orang gitu ya, iya kalau sampean mati tetap yang namanya ahli waris nyelesaikan cicilan. Tapi kalau kiamat mati semua. Gitu Beb ya, iya. Ya Allah Beb, kalau gitu doakan cepat kiamat aja Beb. Nah, ingat utang cepat kiamat. Maka itu hadirin, udah jangan percaya hal-hal seperti itu. Kita di Islam diajarkan Rasulullah, ini Quran, Masya Allah, syifa, obat, jalan keluar untuk kita semuanya. Yang mau rezekinya lancar nggak usah aneh-aneh hadirin. Kalau kita mau rezekinya lancar, jangan percaya akik, jangan percaya paranormal, tapi kerja. Sambil baca surat Waqiah, jangan ninggalin sholat duha. Udah itu. Ini kita kadang-kadang semuanya mau instan, mau kaya beli akik. Yang jual akik nggak kaya-kaya hadirin. Datang ke dukun katanya bisa menggandakan uang. Yang menggandakan uang malah ketangkep polisi hadirin. Yang nggak kaya-kaya hadirin. Saya heran, subhanallah kalau sudah urusan gandain uang, nggak ulamanya, nggak pejabatnya, semuanya datang hadirin. Profesor, doktor pun kalau sudah kelihatan duit hilang doktornya hadirin. Rame di Jawa Timur ada orang bisa gandain uang. Coba pikir yang mateng. Kalau ada orang bisa gandain uang, ngapain uang yang digandain uang pian? Ya uangnya dia sendiri dong. Kalau saya bisa gandain uang saya gandain. Pian datang saya kasih. Tapi kalau datang ngasih duit digandain udah pasti bohongnya. Mana ada mau gandain orang uangnya orang, uang sendiri. Subhanallah berbondong-bondong orang datang menggandakan uang, akhirnya hilang semua duitnya. Tapi terus terang, saya jujur, saya dulu pernah niat mau ke sana hadirin. Tapi waktu itu saya nggak mau gandain uang, saya mau gandain istri saya hadirin. Mungkin jadi 3, jadi 4 lumayan hadirin. Sebab kalau kawin lagi bukan digandakan bahaya hadirin. Iya, belum kiamat, kiamat duluan hadirin. Maka itu jangan percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Itu dhannul jahiliyah. Paranormal seperti itu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sahara faqad asyraka billah. Orang yang datengin paranormal berarti telah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ini udah jelas kok di Al-Quran. Habib biasanya datang, Habib saya pengen cepet jodohnya Habib. Cepet jodoh gampang. Baca itu nama Allah ya Ali, ijazahnya Habib Salim. Orang kalau wiridnya ya Aliyu, ya Aliyu, ya Aliyu, insya Allah jodohnya cepet datang. Tolong yang sudah bersuami dan beristri jangan dengarkan ini. Saya takut nanti laku lagi gara-gara wirid ini hadirin. Itu dibaca. Ada orang hadirin mulai belum nikah datang ke saya, Habib saya kepingin bacaan. Masya Allah. Apa? Saya cepat dapat jodoh. Baca ya Ali. Dapat berapa bulan? Alhamdulillah dapat jodoh. Nikah. Nggak dapat momongan, belum dapat anak. Ya Habib saya pengen cepat punya anak. Gampang. Baca 40 Fatihah, 41 Fatihah 40 hari. Insya Allah dapat anak. Dibaca, punya langsung hamil. Habib saya takut kalau ini nanti keguguran. Baca ya Hasib 7 kali.
dibaca nama Allah ya Hasib, kuat sampai akhirnya 9 bulan. Kemudian Habib, saya mau anak yang keluar ini anaknya kalau laki ganteng, cakep, gagah. Kalau perempuan cantik, saya bilang baca surat Yusuf. Surat Yusuf itu kalau dibaca wanita hamil, insya Allah keluar anaknya sempurna parasnya. Habib alhamdulillah, terakhir mau melahirkan minta doa, saya bilang baca surat Maryam, dibaca akhirnya lancar. Tapi datang ke rumah saya, Habib, kenapa anak saya kok nggak kayak Nabi Yusuf? Hitam, gemuk lagi Habib. Loh, kamu nggak salah baca doa. Enggak Habib, semua tuntunan Habib saya lakukan, kecuali ini aja yang gagal Habib. Sebentar, tanya lagi kepada ibumu, pada istrimu, tanya sama istrimu. Betul nggak dia sudah baca surat Yusuf ketika mau melahirkan? Sudah Habib, tanya lagi. Ditanya lagi, subhanallah, kata ibunya, Pak, waktu itu mau baca surat Yusuf kepanjangan, yang kelihatan surat Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Keluarlah anaknya kayak Abu Lahab hadirin. Makanya kalau diajarin sama ulama itu jangan ngelanggar. Saya bilang untung itu waktu dibaca surat Tabat. Kalau baca surat Al-Fil keluar gendut kayak gajah itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah semuanya kalau ada apa-apa ke ulama, jangan ke paranormal. Mau rezeki lancar, mau jodoh, semua kuncinya ada pada Al-Quran dan doa yang diajari oleh para ulama. Jangan lagi kita jadi orang jahiliyah, percaya hal-hal seperti itu. Udah, Anda tahu yang orang paling kaya di dunia ini siapa? Bill Gates. Bill Gates itu orang paling kaya di dunia ini. Tanyain Bill Gates punya keris enggak? Punya akik enggak? Enggak punya hadirin. Ya kerja sambil didorong takdirnya Allah, tapi kerja. Nah kita ini enggak maunya instan. Datanglah ke sana kemari, rezekinya pengen lancar dan lain-lain, sampai berani syirik kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ayo kita umat Nabi Muhammad jangan lagi mau jadi jahiliyah. Tapi rezeki di tangan Allah, kita kerja, ibadah, insya Allah kita mendapat keberkahan dunia dan akhirat. Amin Allahumma. Yang kedua, kata Allah, afa hukmul jahiliyati yabghun. Jahiliyah dalam segi hukum. Dulu sebelum Nabi Muhammad diutus, hukum itu berlaku buat orang miskin, orang rendahan. Tapi kalau orang kuat, orang punya jabatan, nggak terjamah hukum. Itu dulu seperti itu. Makanya ketika Rasulullah memimpin, kemudian ada satu orang dari pemuka Quraisy mencuri, kemudian beliau datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau nego. Gimana caranya supaya nggak dipotong tangan? Malu ya Rasulullah kalau sampai anak saya dipotong tangannya, dilihat orang-orang karena pernah mencuri. Kemudian Nabi Muhammad menjawab apa? Hei, jangan lagi anakmu. Lau saraqat Fatimah binti Muhammad laqata'tu yadaha. Kalau Fatimah putriku tercinta mencuri, aku potong tangannya. Jangan lagi putrimu atau anakmu. Makanya ketika hukum itu berjalan semuanya, kalangan kaya, kalangan miskin, orang kuat, orang lemah, itulah berarti hukum jahiliyah nggak berjalan. Tapi kalau itu masih berjalan, maka hukum jahiliyah masih berjalan hadirin. Ini kita harapkan para penegak-penegak hukum ini nggak lagi memilih-memilah mana yang ditegakkan hukum, mana yang tidak hadirin. Alhamdulillah ada angin segar beberapa saat yang lalu. Walaupun penegak hukum tetap hukum, ini adalah angin segar. Insya Allah nggak ada jahiliyah lagi di negeri kita Indonesia ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya. Seneng lihatnya, bukan karena seneng dapat musibah, enggak, tapi seneng keadilannya.
Sebab pemimpin yang adil ini nggak ada duanya loh hadirin. Anda kalau mau satu hari ibadah kayak 60 kalau 80 tahun caranya gimana? Mau ibadah sehari pahalanya 83 tahun, gimana caranya? Nunggu Lailatul Qadar. Kita ini kalau mau ibadah 83 tahun, Ramadan cari Lailatul Qadar, ibadah khairun min alfi syahr. Tapi Rasulullah bersabda hadirin, para pejabat penegak hukum, mereka satu harinya ibadah 40 tahun pahalanya. Jadi kalau kita mau 80 tahun ibadah nunggu Lailatul Qadar, tapi mereka para pejabat cukup 2 hari sekali Lailatul Qadar. Kalau adil. Kalau nggak adil Lailatul Modar. Kalau mereka menegakkan hukum diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Makanya Sayyidina Fudail bin Iyad, beliau mengatakan, laukanat li doa mustajab, kalau aku ini punya doa yang mustajab, aku minta sama Allah, ya Rob, berikan kepadaku pemimpin yang adil. Kenapa enggak minta uang? Kenapa enggak minta sehat, panjang umur? Enggak, saya minta pemimpin yang adil. Kenapa? Kalau saya minta uang, umpama malaikat datang ke Pian minta apa? Pian minta uang, berapa? 1 juta triliun. Enggak kurang-kurang hadirin, sudah 1 juta triliun dolar lagi kalau perlu. Banyak apa kurang? Banyak. Tapi begitu uang itu turun, kaget Pian, stroke langsung. Karena Pian nggak minta sehat. Malaikat, saya minta uang, nggak minta sakit. Nah, Pian minta uang saya kasih, tapi nggak minta sehat, ya udah sakit sekarang. Punya uang sakit buat apa hadirin? Ya udah kalau gitu gagal, saya minta sehat, umur berapa? 300 tahun, siap 300 tahun diijabahi. Dapat umur 300 tahun, tapi rezeki seret hadirin, stres 30 tahun. 300 tahun stres hadirin. Terus mau apa? Paling enak nggak usah minta uang, nggak usah minta sehat, tapi minta pemimpin yang baik, otomatis ekonominya baik, otomatis hatinya tentrem, umurnya panjang, rezekinya barokah karena pemimpin yang adil. Makanya kita minta sama Allah, ya Rob, semoga Indonesia diberi pemimpin-pemimpin yang adil. Ini sebentar lagi mau ada pemilu lagi nih, pemilihan presiden, udah nggak usah ribut-ribut lagi. Jangan mau dibawa hoax sana sini. Jangan sampai membuat pertengkaran, pertikaian di antara kita. Jangan. Ini urusan presiden, ini nggak ada kaitannya sama agama, jangan dipaksain. Ini urusan memang orang-orang yang memang cari jabatan. Kita jangan dibawa, dipentrokin. Subhanallah. Tahu nggak? Di kampung saya ada orang mau besanan gagal gara-gara pilpresnya beda hadirin. Setelah gagal nggak jadi, subhanallah, calon presidennya rangkulan hadirin. Gimana sekarang? Udah memang dari awal kamu nggak ngerti. Ini urusan biasa. Jangan buat kita pertengkaran. Jangan berantem gara-gara hal seperti ini. Yang satu, kita semua umat baginda Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya, ayo. Orang kalau dikasih pemimpin yang adil itu enak kayak Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ada gunung hadirin, gunung mau meletus. Katanya Sayyidina Umar, ambil pecutku, pukul itu gunung. Katakan kalau Umar pemimpin gak adil, silahkan engkau mau meletus. Tapi kalau Umar pemimpinnya bukan yang adil, kalau Umar adil jangan sampai meletus. Kalau gak adil silahkan meletus. Subhanallah, gunung mau meletus batal hadirin, gara-gara pemimpin yang adil. Tapi kalau pemimpin gak adil, Masya Allah, gunung Kelut sudah dikasih Mbah Marijan tetap meletus hadirin. Semua musibah akan datang kalau sudah kepemimpinannya gak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita minta sama Allah berkatnya Nabi Muhammad, agar insya Allah negeri kita Indonesia diberi pemimpin-pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu biasanya suka maulid Nabi,
Pemimpin yang adil itu suka dengan majelis-majelis taklim. Itu biasanya seperti itu. Ada pemimpin yang Masya Allah kalau nyalonin istiqomah hadir majelis. Tapi kalau udah jadi istiqomah nggak hadirin. Ada bapaknya, Masya Allah, kalau belum jadi tahlilan 7 orang datang. Tapi kalau sudah jadi lupa. Konser yang didatengin, maulid ditinggalin. Na'udzubillah min. Tapi alhamdulillah Kabupaten Berau hari ini membuat kita bahagia. Bupati, wakil bupati semuanya pada ngumpul peringatan maulid Nabi Muhammad. Insya Allah ini tanda-tanda mereka adalah pejabat-pejabat yang diridhai oleh Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Yang kedua, yang ketiga kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Janganlah kalian berbudaya, berpose, berpakaian seperti pakaiannya jahiliyah. Apa pakaian jahiliyah? Pakaian jahiliyah itu pakaian yang telanjang, kasiat, ariat, pakai baju tapi telanjang, pakai minim. Oh, ibu, perempuan itu bu, kalau dikasih jilbab yang lumayan kelihatan cantik bu. Apalagi sudah cantik pakai jilbab kelihatan cantik. Bu, yang jelek dikasih jilbab kelihatan lumayan bu. Ya mosok kelihatan cantik kan lebih hadirin. Kelihatan lumayan. Jadi perempuan kalau udah jilbaban nggak ada yang jelek, minimal lumayan, cantik atau cantik. Perempuan bu, kalau dia cantik tapi nggak pakai jilbab, kelihatan nggak kelihatan cantiknya, kelihatan lumayan. Perempuan bu lumayan, tapi nggak mau pakai jilbab, kelihatan jelek. Apalagi ini perempuan sudah jelek, hitam, keriting, jerawatan, gemuk, pakai celana pendek, pakai kaos kutang bapaknya, naik mio nggak malu depan orang. Masya Allah, kalau ada di Berau yang seperti itu, tolong kirim ke kebun binatang Surabaya yang kehabisan monyet di sana hadirin. Ini nggak ada kaca apa cermin apa di rumahnya. Bu, Masya Allah, kalau lihat jilbab-jilbabnya yang rapat, insya Allah semua penghuni surga. Tapi ingat bu ya, yang rapat jilbabnya aja, celananya jangan ikut rapat. Ini sekarang Masya Allah perempuan sekarang pakai jilbabnya rapat, celananya rapat hadirin. Ini kan bingungin malaikat hadirin. Mau masuk surga nggak bisa lihat celananya seperti itu, mau masuk neraka nggak enak malaikat nerima orang jilbaban. Akhirnya gimana? Masya Allah, kelantungan di akhirat, surga ditolak, neraka ditolak. Akhirnya nyanyi lagunya Ayu Ting Ting, kemana, di mana, kemana, nggak jelas hidupnya ibu. Bu, pakai jilbab yang benar, jangan ngikutin model. Kadang jilbab Masya Allah cuman separuh, rambutnya dibuka separuh. Itu nanti kalau masuk surga, semua masuk, tinggal jambulnya nggak masuk-masuk bu. Bu, wanita zaman dulu itu nggak ada harganya, diangkat dengan Islam, ditutup supaya terangkat. Pian tahu nggak yang namanya berlian? Berlian itu dibungkus. Kalau yang nggak dibungkus itu asbak. Pian punya asbak, punya berlian, yang dimasukin lemari asbak apa berlian? Yang dibiarin di luar asbak apa berlian? Asbak. Kalau pian punya anak pak, mau keluar sampai jam berapa dibiarin, itu anak berlian apa asbak? Subhanallah, di kampung saya aja, yang punya kambing maghrib itu kambingnya dimasukin kandang. Ini punya anak perempuan jam 11 masih di jalan, Masya Allah lebih berharga kambing kadang-kadang. Bu, kerudung mengangkat derajat, bukan mengekang. Membatasi pergaulan, mengangkat derajat, bukan mengekang.
Islam nggak mengekang. Kalau sebelumnya aturan mengekang, datangnya Islam, subhanallah, perempuan yang dulu diinjak sekarang menjadi apa? Surga di telapak kaki bapak atau ibu hadirin. Perempuan, mana ada surga di telapak kaki? Bapak nggak ada, ibu. Diangkat oleh Islam. Perempuan mesti didahulukan dalam segalanya. Tapi perempuan sekarang nggak mau, maunya emansipasi. Maunya mereka kemerdekaan, nggak mau dibedakan sama perempuan laki-laki, akhirnya nggak ada harganya nanti. Makanya hati-hati bapak-bapak, wanita ini berharga, angkat. Astausikum bin nisa'i khaira, kata Rasulullah, aku titip-titip kebaikan untuk wanita, jaga auratnya, jaga pergaulannya. Pak, jangan kau biarkan istrimu naik ojek, Pak. Ojek itu sadelnya enggak 2 meter, cuman 1 meter. Ntar kalau jalan ada polisi tidur gimana Pak? Apa enggak kesenggol-senggol? Apa enggak cemburu? Iya kalau cuman jalan keronjalan Pak. Kalau jatuh nyosop bareng gimana Pak? Pak, Lirboyo mengeluarkan fatwa perempuan naik ojek hukumnya haram. Saya ketemu sama kiainya, saya bilang, siapa bilang naik ojek perempuan haram? Habib, itu hukumnya haram. Saya bilang, tidak semuanya haram, dibagi 2. Dibagi gimana? Gini, perempuan haram naik ojek yang cantik. Kalau jelek gak apa-apa hadirin. Jadi kalau ada perempuan naik ojek halal, kalau yang Pak, istri Anda cantik apa jelek? Haram kalau cantik. Bu, pian cantik apa jelek? Haram. Pokoknya kalau pian naik ojek berarti yang jelek. Sebab yang cantik haram naik ojek. Kalau ojeknya perempuan nggak apa-apa buat perempuan. Kalau ojek perempuan yang naik laki-laki, subhanallah, bapak-bapak ini dijual motornya naik ojek terus nanti. Subhanallah hadirin. La tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Kalian para wanita jangan seperti jahiliyah. Cadar bagaimana dengan cadar? Cadar itu nggak apa-apa. Loh itu kan cadar itu kan itu budaya Arab. Budaya dari mana? Orang Arab dulu telanjang. Datang Rasulullah diberi jilbab. Kok ada yang bilang budaya Arab? Budaya dari mana? Kalau mau tahu budaya Arab dulu sebelum Rasulullah, perempuan itu tuh loh, buka YouTube dibuka, tulis tari perut. Ya udah itu bajunya mereka. Telanjang seperti itu dulu, gak ada harganya. Datang Islam, dihijablah mereka. Ditutuplah aurat mereka. Seperti itulah Islam memuliakan para wanita. Masya Allah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Mari para bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya anak perempuan kita. Jangan sampai ini zaman kebebasan, pergaulan jadi bebas dan yang lain-lain membuat anak kita jauh dari tuntunan Allah dan Nabi-Nya Muhammad SAW. Terakhir jahiliyah yang dahulu adalah fi qulubihimul hamiyah, di hati mereka ada fanatik. Pak, hati-hati sama fanatisme. Kalau sekarang saya lihat fanatik kadang-kadang etnis, fanatik suku, hingga akhirnya bentrokan satu dengan yang lain padahal semua umat Nabi Muhammad. Kalian di Berau ini ada orang Madura, ada orang Jawa, ada orang Melayu, ada orang Banjar. Kalian semua umat Nabi Muhammad diciptakan beda-beda, lita'arofu, untuk saling kenal, saling mengetahui, saling mendekat, saling berteman. Bukan saling bermusuhan. Ini kadang-kadang kalau kita lihat kepentingan-kepentingan tertentu harus menabrakkan etnis, agama dan yang lain-lain, nggak benar. Makanya saya tadi ketika di sini saya masya Allah saya lihat seneng ada maulid di sini walaupun sebelahnya gereja. Di depan ada salib gede lagi. Tapi saya mengatakan ya udah ya ini kemajmukan, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Jangan mau kita dibentrokkan agama, jangan mau kita dibentrokkan antara etnis. Kitanya jangan terlalu mau dibodohin demi kepentingan orang-orang
yang mereka menginginkan kepentingan sesaat. Maka itu ayo yang rukun, kita kalau rukun Rasulullah bahagia, tapi kalau kita bermusuhan Rasulullah sedih. Tinggal mau tanya, maunya buat sedih Rasul apa bahagiakan Nabi? Kalau membahagiakan Nabi yang rukun, mau etnisnya apapun, agamanya apapun yang rukun, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Insya Allah kalau sudah seperti itu, nggak lagi kita pada jahiliyah. Ini kadang kita ini kalau sudah yang sama sukunya nggak bisa salah, semuanya benar. Ini nggak benar hadirin, nggak boleh seperti itu. Allah ciptakan kita suku macam-macam supaya saling cinta, supaya saling berteman, bukan supaya kita saling bermusuhan. Maka itu ayo Rasulullah datang, 4 hal ini sudah dihilangkan. Jangan kita balik ke jahiliyah lagi. Walaupun kita sekarang ini Masya Allah kaya raya, kita maju, tapi kalau 4 hal ini masih ada berarti jahiliyah. Pak, kalau pakaian anak kita sudah pendek, jahiliyah Pak. Pak, kalau kita masih percaya dukun, percaya paranormal, kita masih jahiliyah Pak. Pak, kalau kita masih fanatik buta, kita masih jahiliyah Pak. Pak, kalau apabila kita hukum hanya untuk orang yang miskin dan lemah, kita masih jahiliyah. Ayo Rasulullah sudah mengubah ini zaman. Tanggal 12 Rabiul Awal, lahirnya beliau baginda Muhammad, kemerdekaan dan cahaya untuk alam semesta. Diikuti oleh para ulama, para aulia wassalihin, hingga akhirnya pada kita tengah-tengah kita, alhamdulillah kita semua berkumpul mencintai dan memuliakan beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Nah, tinggal bagaimana kita mencintai beliau Rasulullah. Katanya Rasulullah, sidqul mahabbah fi thalathi khisal. Orang itu kalau dibilang cinta itu kalau ada 3 hal. Yang pertama, an yakhtar kalama habibihi ala kalam ghairi. Orang cinta itu mendengarkan perkataan yang dicintai daripada yang lain. Kalau kita ngaku cinta sama Rasulullah, dulukan Nabi baru yang lain. Kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, dahulukan perintah Nabi Muhammad atas perintah yang lain. Itu baru cinta. Kalau kita masih mendahulukan yang lain, berarti cinta kita kepada beliau masih tidak terbukti. Makanya kata ulama, in kana hubbuka shadikan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau memang betul-betul kau cinta, kau taat dengan orang yang kau cintai. Anak muda-muda ini kalau sudah cinta sama pacarnya, Masya Allah, di WA jam 2 malam bangun hadirin. Anak muda-muda ini Masya Allah, diajak janjian jam 1 malam di kuburan Cina pun berangkat hadirin. Taat, saking taatnya Masya Allah hadirin, tiap saat update. Sayang lagi di mana? Majelis. Sayang sudah makan belum? Belum. Jangan lupa makan ya. Sayang sudah sholat belum? Ini lagi sujud. Masya Allah hadirin, sholat pun gak lepas HP. Majelis pegang HP. Zikiran, sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, gak megang tasbih, HP. Sudah gak bisa lepas dari HP. Karena pengen tahu update di mana orang yang dia cintai. Nah kita ini pernah gak ngupdate Rasulullah? Yang kita perbuat ini apakah sudah sesuai yang diingini Rasulullah, perintahnya Nabi Muhammad SAW? Makanya kalau ada orang ngomong cinta kepada Rasul tapi ngelanggar baginda Muhammad, nggak sholat, nggak ngeluarin zakat, bohong cintanya. Ibu-ibu juga gitu, ngaku cinta sama Rasulullah tapi membuka auratnya, pergaulan bebas, berarti masih belum cinta kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini cinta sama Nabi perintahnya duluin. Yang lain nanti Rasulullah nomor 1. Bahkan orang tua pun kalau memerintahkan kita yang melanggar perintah Nabi Muhammad, nggak boleh kita ikuti. Rasulullah kita harus dahulukan. Allahumma sholli ala Muhammad.
Yang kedua, an yakhtar mujalasata habibihi ala mujalasati ghairi. Yang namanya cinta itu harus mendahulukan, menyintai, betah duduk dengan kekasihnya daripada yang lain. Pak, orang yang ngaku cinta sama Nabi, kalau hadir majelis maulid gak pengen pulang. Orang kalau cinta sama Rasulullah, hadir majelis pengajian, tidak pengen pulang karena majelis itu majelis Rasulullah. Sebagaimana dikatakan bahwa man aroda an yandur ila majalisil anbiya fal yandur ila majalisil ulama. Yang mau tahu majelisnya Nabi, hadirlah majelisnya ulama, karena mereka pewaris dan penerus perjuangan Rasulullah. Orang kalau ngaku cinta sama Rasulullah, betah hadir majelis taklim seperti ini, nggak pulang-pulang hadirin. Duduk 2 jam, 3 jam kuat karena cinta kepada Rasulullah. Memilih duduk bersama Nabi daripada yang lainnya. Tapi kenyataan nggak gitu hadirin. Dengerin ceramah 1 jam itu sudah subhanallah, penyakit semuanya itu langsung kambuh. Kolesterol naik, asam aurat naik. Yang namanya kaki ibu-ibu sudah mulai langsung, gak bisa lagi duduk selonjor. Bener gak Bu? Tapi kalau lihat film India ibu-ibu, lihat Shahrukh Khan 3 jam gak kedip. Anaknya rame, diam. Rame aja. Tapi kalau hadir majelis taklim, majelis maulid, mau rame mau apa biarin. Nah, ini belum cinta sama Nabi. Bapak-bapak, kita ini kadang-kadang subhanallah hadir majelis taklim sejam udah kayak lama. Padahal kalau lihat sepak bola, Manchester United 2 kali 45 menit plus istirahat 2 jam. Begitu habis cepet banget, gak terasa. Kalau sudah cinta seperti itu. Lah orang yang kalau cinta di majelis ilmu, begitu habis subhanallah cepet banget, itu cinta. Nah kadang-kadang kita enggak. Di kampung saya ada khotib Jumat, khutbah kelamaan, subhanallah, 1 kampung doain dia mati hadirin. Ini kiai lama bener, ini kalau ceramah semoga enggak panjang umur ya Allah. Bayangin kalau udah ceramah kelamaan tersiksa, tapi kalau udah dangdutan, masya Allah. Kalau udah lihat konser, masya Allah. Kalau sudah lihat televisi, lihat yang namanya sinetron, lamanya kayak apa, habis bersambung. Wah, cepetnya banget, subhanallah. Gak seperti itu. Kalau pencinta Nabi Muhammad, masya Allah hadirin, lama kuat. Tapi ya jangan terlalu lama banget hadirin. Saya pernah beberapa saat yang lalu, bulan Ramadan, nemuin satu kiai. Kiai ini hafid Quran, hafal Quran. Saya datang ke pondoknya, saya ada perlu karena ada amanah dari guru saya ini. Kemudian dia ini nggak taunya sholatnya terawih cuma 8 rakaat. Kalau saya kan 20 hadirin. Saya di pondok 20. Nah ini kiai di pondoknya cuma 8 rakaat. Dalam hati saya, ya 8 rakaat sebentar, wong saya 20 rakaat aja 1 jam. Kalau ini 8 rakaat maksimal setengah jam sama doanya. Kemudian kiai itu ngomong gini, Habib ada perlu apa? Saya mau ngomong. Iya Habib, sekarang apa setelah terawih? Saya tanya terawihnya berapa? 8. Nanti setelah terawih saya mau terawih lagi. Cuman 8 hadirin. Subhanallah. Setelah sholat isya terawih. Nggak taunya kiai ini hafal Quran setiap 8 rakaat itu 10 juz hadirin. 10 juz. Ini dengkul saya udah melorot hadirin. Dari jam 9 sampai jam 2 malam hadirin. Saya itu rencananya mau keluar. 2 rakaat saya lihat sudah 2 juz lebih. Saya mau mengundurkan diri, cuman saya nggak enak nanti beritanya viral. Habib Jamal mengundurkan diri dari terawih. Ini kan nggak enak, ini harga diri saya jatuh hadirin. Ya terpaksa hadirin. Sholat terus saya ikutin sampai jam 2 malam tinggal waktunya sahur. Setelah selesai baca doa, kiainya tanya sama saya, Habib ada perlu apa? Lupa.
Terawih bilang 8 rakaat 10 juz. Maaf Habib, saya lupa ngasih tahu kalau itu 8 10 juz di 8. Setiap 3 kali 3 hari khatam Quran tuh Kiai. 10 juz, 10 juz, 10 juz. Terus kemudian Habib minta maaf, enggak apa-apa. Terima kasih Kiai. Habib, kapan datang ke sini lagi? Oh, ini pertama dan terakhir. Demi Allah saya enggak ke sini lagi. Masjidil Haram aja enggak segitu hadirin. Guru saya Habib Umar aja 1,5 juz, ini 10 juz hadirin. Subhanallah, saya sampai trauma terawih di situ hadirin. Lewat pondoknya Kiai itu gemeter saya, astagfirullah. Tapi ya kalau memang orang cinta, subhanallah nggak bisa hadirin. Orang kalau cinta majelis itu, wallah majelis selesai itu nyesel hatinya ya Allah. Terus pulang dari majelis nggak bisa move on. Masih ingat-ingat ya Allah nikmatnya majelis tadi, solawatannya ya Allah, ininya ya Allah, solawat Nabi Muhammad, ceritanya Rasulullah, seneng banget. Seperti itulah marah orang-orang yang cinta kepada Rasulullah. Terakhir orang yang cinta kepada Nabi, wa an yakhtar ridho habibihi ala ridho ghairi. Cinta sama Rasulullah itu buktinya memilih ridhonya Rasul daripada ridho yang lain. Hadirin, kalian hidup kalau cari ridho manusia nggak bakal bisa. Anda hidup cari kerelaan orang nggak bakal ketemu. Karena mau nggak mau pasti salah. Jangan lagi kita, Allah aja disalahin. Sama makhluknya dibilang ada 3. Nabi Muhammad aja disalahin, dibilang penyihir. Kata saya Imam Syafi'i, terus yang Allah sempurna disalahin. Nabi Muhammad yang sempurna dibilang penyihir, pembohong. Lah kita ini siapa kalau nggak mau lepas dari omongan orang? Makanya hidup cari relanya Allah, ridhonya Allah, jangan cari ridho manusia, cari ridhonya Nabi Muhammad. Pakai baju, cari ridhonya Nabi Muhammad. Pian pakai kopiah, pakai sarung ke mall, nggak apa-apa, jangan takut. Wong kita ikut ridhonya Nabi. Yang malu itu kalau ke mall pakai celana pendek. Itu cari keridhoannya setan. Mereka nggak malu. Masya Allah perempuan usia 20 tahun pakai baju anak adiknya 4 tahun. Sampai sempit seperti itu, nggak malu. Nah kita cari ridhonya Nabi Muhammad kadang pakai sarung ke mall aja malu. Nggak pakai malu hadirin. Saya diundang ke Australia sarungan hadirin. Saya diundang ke Rusia saya sarungan hadirin. Nggak kenapa, ini bajunya Nabi, saya nggak takut. Kenapa saya mesti malu? Saya bangga dengan Nabi Muhammad. Ini orang-orang yang masih cinta dengan pemain bola, subhanallah, rambutnya pemain bola disemir merah, ikut merah. Kuning ikut kuning, hijau ikut hijau, gabung semuanya. Masya Allah, kalau mereka disemir gitu kelihatan cakep. Nah kalau pian, ya Allah kayak lampu lalu lintas. Udah cari ridhonya Nabi Muhammad. Maka seneng lihat anak muda-muda ini kalau sudah pegang hadroh. Memang bangga. Antara hadroh itu sama muka mereka matching. Yang nggak pantas kalau pegang drum. Udah jangan ngikutin yang suka drum-drum enggak. Kita umat Islam seneng hadrah. Apalagi yang gendut-gendut cocok pegang jidor itu. Lanjutkan. Foto di Facebook, foto di Instagram, jangan megang stickgram, tapi pegang hadroh. Allahumma sholli ala Muhammad. Bangga, jangan malu. Wong Rasulullah datang ke Madinah, tola al-badru pakai drum apa pakai hadroh? Pakai hadroh. Lagian pian juga nggak matching pegang stick. Mau ya gaya-gaya di Instagram pegang stick ini. Kalau bule pantas, kalau sampean kayak jual pangsit. Innalillahi wa inna ilaihi. Kita boleh seneng lagu mereka, ini semua, tapi jangan sampai terlalu cinta dengan mereka. Boleh lihat bola seneng nggak apa-apa, tapi jangan sampai niru semuanya. Enggak. Kita cari ridhonya Nabi Muhammad SAW. Hidup seperti itu hadirin. Boleh kita mencintai atau boleh kita mengidolakan, tapi tidak ada idola yang hakiki seperti beliau baginda Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah malam ini kita semuanya diridhoi oleh Allah. Malam ini kita semuanya diridhoi oleh Rasulullah.
Bagaimana tidak kita berkumpul semua dari rumah kita mencari ridha Allah dan Nabi-Nya Muhammad. Bagaimana tidak kita melangkahkan kaki kita dari rumah kita menuju majelis ini karena cinta kita kepada Rasulullah. Maka bagaimana Rasul tidak ridho kepada kita di malam yang mulia ini. Semoga majelis ini majelis membawa berkah untuk kita semua. Kita nggak keluar dari majelis ini kecuali nanti satu persatu semua masuk album orang yang dicintai Rasulullah. Mereka masuk orang-orang yang insya Allah masuk surga bersama Rasulullah. Amin Allahumma, amin Allahumma amin. Terakhir, sebelum saya tutup dengan doa, saya mengucapkan apresiasi, mengucapkan terima kasih kepada segenap para hadirin dan hadirat, khususnya para pejabat yang hadir, kemudian para ulama, para kiai, dan khususnya kepada Habib Fahmi yang beliau telah mencurahkan segala-galanya untuk terwujudnya majelis ini. Tadi sore saya duduk sama beliau sudah kayak kantor hadirin. Telepon gak berhenti untuk ngurus itu, ngurus ini. Tapi gak perlu khawatir, yang diurusi majelisnya Rasulullah. Maka Rasulullah gak akan sia-siakan kita. Hadirin, saya cuma pernah mendengar dari guru saya buat orang yang berkhidmat di majelis. Ada satu sahabat ini sukanya ngambilin air Rasulullah untuk wudhu. Namanya Rabi'ah. Ngambilin air untuk wudhu. Rasulullah lihat dia berkhidmah, ngambilin air wudhu aja, bahagia. Coba gimana dengan kita buat peringatan Maulid Nabi? Kita korbankan harta kita, waktu kita untuk terwujudnya Maulid Nabi Muhammad SAW, peringatan Maulid Nabi Muhammad. Bagaimana bahagianya? Ini Rabi'ah cuman ngambilin air. Akhirnya Rabi'ah dibilang gini, sal ya Rabi'ah, minta kau apa yang mau ya Rabi'ah. Doanya Nabi gak ditolak. Minta apa kau Rabi'ah? Minta kaya, minta jabatan, minta sehat, minta panjang umur, minta apa? Aku doa kepada Allah. Ini Nabi kalau sudah kayak gitu doanya nggak ditolak sama Allah, langsung minta itu. Sal ya Rabi'ah. Tapi Rabi'ah pinter. Rabi'ah nggak minta uang. Rabi'ah nggak minta jabatan. Rabi'ah nggak minta istri cantik. Rabi'ah nggak minta apapun yang diminta. As'aluka murafaqatak fil jannah ya Rasulullah. Saya cuma minta satu. Aku nggak ingin pisah denganmu nanti di surga wahai Rasulullah. Rabi'ah permintaannya tinggi. Rabi'ah cinta kepada Rasulullah. Nggak minta apa-apa, aku cuma minta bersamamu di surga ya Rasulullah. Apa nikmatnya surga kalau aku nggak berjumpa denganmu? Aku cuma minta di surga menghadap denganmu, selalu bersamamu ya Rasulullah. Itu permintaannya Rabi'ah. Maka para kru, para penderma, para yang khidmah di majelis ini, ingat, sepulang kau dari majelis ini seakan-akan Rasulullah mengatakan kepada kalian, sal, minta kalian wahai yang hadir majelis peringatan Maulid Nabi, minta. Kita nggak minta apa-apa ya Rasulullah. Kita nggak minta harta, kami nggak minta jabatan. Majelis ini nggak ada urusan dengan harta dan jabatan. Kami hanya minta untuk senantiasa bersamamu kelak nanti di surga ya Allah. Kami meminta untuk senantiasa memandang wajahmu di surga ya Rasulullah. Kami ingin senantiasa tidak terpisahkan darimu nanti di surga ya Rasulullah. Itu keinginan kami di majelis yang mulia ini ya Rasulullah. Majelis ini hanyalah satu bukti kami cinta kepadamu. Majelis ini hanyalah sebagai bukti kami mengidolakanmu ya Rasulullah. Kalau tadi disebutkan Abu Lahab mendapatkan keringanan siksa, kelak nanti di neraka mendapat keringanan siksa karena pernah sekali bahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad. Maka ya Rabb, kami bukan Abu Lahab, kami pencintamu, kami beriman kepadamu, kami pengidolamu ya Rasulullah. Lantunan sholawat pujian kami lantunkan untukmu ya Rasulullah.
Maka malam ini kami bahagia atas lahirnya Engkau ya Rasulullah. Dengan lahirmu lah kami menjadi umatmu ya Rasulullah. Allahumma ya Allah, berkat Nabimu Muhammad, kabulkan semua hajat orang yang hadir di majelis mulia ini. Yang sakit sembuhkan ya Rabb. Yang punya hajat kabulkan hajatnya ya Rabb. Yang rezekinya enggak lancar-lancarin ya Rabb. Yang diantara kami ini ya Allah dalam kesulitan beri kemudahan ya Allah. Berkat Nabi Muhammad. Ya Allah, kami ingin semua yang hadir di tempat mulia ini mendapat husnul khatimah indal maut. Mati husnul khatimah ya Rabb. Dan apabila sakratul maut tiba di tengah-tengah kami ya Rabb, ketika malaikat Israel ingin mencabut nyawa ya Rabb, kami tahu malaikat pasti akan mencabut nyawa kami dengan cabutan yang pedih. Jangan lagi orang-orang yang alim biasa, orang alim pun merasakan pedihnya. Nabi pun merasakan pedihnya. Tapi kami mendengar Nabimu Muhammad bersabda, ketika malaikat Israel ingin mencabut nyawanya, Rasulullah mengatakan, seperti inikah kau cabut nyawa seorang hamba wahai Israel? Maka Israel mengatakan, wahai Nabi Muhammad, ini sudah paling ringannya aku mencabut nyawa seorang hamba Allah. Ini paling ringannya wahai malaikat. Iya, wahai malaikat Israel, thaqil alayya wa hawin ala ummati. Kalau gitu beratkan semuanya untukku agar kau ringankan untuk umatku wahai malaikat. Kalau seperti ini pedihnya sakit yang aku takutkan, aku pikirkan umatku akan merasakan sakit. Ya Rob, kami tahu sakratul maut itu pasti pedih. Tapi kami hanya ingin satu, hadirkan Nabi Muhammad ketika kami sakratul maut. Jadikanlah ya Allah Rasulullah peneman kami sakratul maut. Jadikanlah mata kami memandang beliau ketika sakratul maut. Sepedih apapun ya Rabb, sesakit apapun ya Allah, kami enggak akan merasakannya karena keindahan wajah beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, jangan pisahkan kami dari Nabi Muhammad. Dalam kehidupan di dunia, sampai di barzakh, sampai yaumil qiyamah, sampai di surga, senantiasa kami bersama Nabimu Muhammad ya Rabb. Allahumma ya Allah, permintaan kami ini sedikit, walaupun kami tahu ya Rabb, kami banyak dosa, banyak salah, banyak melanggar perintahmu dan Nabimu Muhammad. Tapi malam ini peringatan lahirnya Rasulullah. Malam ini kau ridhoi kami ya Rabb. Malam ini kami berkumpul karena cinta kepada Nabimu Muhammad. Berkat Nabimu Muhammad ya Allah, kabulkan semua hajat-hajat kami. Allahumma ya qadhiyal hajat, ighdhi hajatina, hajati dunya bil maisarah wal akhirah bil maghfirah. Beri kemudahan kami hajat dunia kami ya Rabb. Beri ampunan untuk kami di hajat akhirat kami ya Rabb. Allahumma ya Allah, muliakan mata kami kelak memandang Nabimu Muhammad. Muliakan tangan kami menyentuh tangan Rasulullah. Muliakan bibir kami mencium tangan baginda Muhammad. Muliakan jasad kami berdekatan dan memeluk Nabi Muhammad ya Rabb. Allahumma ya Allah, kami sadar diri kami siapa, tapi kami berhak meminta ya Rabb. Memohon kepadamu berkat Nabi Muhammad. Pandang Rasulullah, pandang Habibullah, pandang Nabimu Muhammad. Kami umat Nabimu Muhammad, bahagia Rasulullah apabila kau kabulkan semua hajat kami ya Rabb. Bahagia beliau baginda Muhammad apabila kau kumpulkan kami bersamanya nanti yaumil qiyamah. Bahagia Nabi Muhammad ya Allah apabila kami yang mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta untuk senantiasa berkumpul dengan Nabi Muhammad. Allahumma iftah lana abwabal jud waftah lana abwabal karam wa su'ud waj'alna min ahli al-wafa bil uhud warbutna rabtan la yanhal bi sahib maqamil mahmud sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma habibna ila Nabi Muhammad
وحبب النبي إلينا اللهم حببنا إلى النبي محمد وحبب النبي إلينا اللهم حببنا إلى النبي محمد وحبب النبي إلينا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.